pemateri dan sekaligus memandu juga jalannya webinar sore hari ini. Oke, baik, di sini webinar dari BISA AI bekerja sama dengan ID 5G Ecosystem dengan judul kali ini tutorial matematika dasar untuk machine learning. Oke, jadi di sini nanti pembahasan yang akan kita diskusikan itu tidak mendalam tentang machine learning-nya, tapi kita akan melihat di sini dari matematika dasar yang sudah kita tahu kira-kira nanti tuh kalau kita belajar matematika dasar tersebut apa sih yang kita bisa lakukan di machine learning, itu kontribusinya seperti apa. Baik, mungkin akan saya coba untuk upload dulu presentasinya. Oke, baik, sudah terlihat di layar untuk presentasinya. Oke, kita mulai saja. Matematika untuk machine learning. Yang ingin saya diskusikan yang pertama adalah matriks. Matriks, sebagaimana kita tahu mungkin dari sekolah menengah ataupun dari sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, mungkin kita sudah mengenal yang namanya matriks. Nah, matriks itu sendiri merupakan ini ada salah satu definisi ya yang menyatakan bahwa matriks itu merupakan jajaran 4 persegi panjang dari bilangan-bilangan yang umumnya itu bilangan integer, tapi juga bisa dengan bilangan-bilangan lain. Nah, jadi matriks itu intinya 4 persegi panjang. Kenapa disebut 4 persegi panjang? Karena dia dilambangkan atau dicirikan dengan suatu kurung siku, makanya menyerupai persegi. Nah, di dalamnya itu disebut dengan anggota atau IT. Nah, kalau kita lihat ada matriks A seperti ini dengan jumlah baris yang secara horizontal kita hitung ada 2 dan secara vertikalnya juga ada 2, itu menyatakan kolom. Artinya dia matriks berukuran 2 kali 2. 2 yang pertama itu menyatakan baris, 2 yang kedua ini menyatakan kolom. Jadi kalau ada 3 kolom, berarti 2 kali 3. Kalau ada 3 baris, berarti 3 kali 2, dan lain sebagainya. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui ukuran matriks. Karena apa? Karena nantinya dalam operasi matriks itu sendiri juga bergantung dengan ukuran dari matriks yang akan kita operasikan. Misalkan kalau nanti penjumlahan seperti apa, perkalian seperti apa, itu nanti mungkin akan kita temui permasalahan seperti itu. Nanti coba kita lihat di slide berikutnya ya. Jadi intinya di sini, ketika kita punya matriks, kita juga harus tahu ukurannya salah satunya. Nah, selanjutnya hal lain yang tidak kalah penting yaitu di matriks itu ada yang namanya diagonal utama. Diagonal utama itu apa? Diagonal utama merupakan susunan elemen-elemen atau anggota dari matriks yang terbentuk dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah. Biasanya dia atau biasanya disebut tuh garis miring yang dari kiri atas sampai kanan bawah. Nah, kalau di sini berarti dia 1 dan 4 elemen-elemen yang terdapat dalam diagonal utama pada suatu matriks A ini. Nah, diagonal utama ini juga cukup penting ya. Bisa dibilang tidak hanya di dalam matematika itu sendiri, tapi diagonal utama dalam suatu matriks juga banyak pemanfaatannya dalam machine learning. Nah, di sini ada operasi pada matriks. Nah, yang pertama ada namanya operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan pada matriks kita lihat di sini, kita misalkan ada matriks A dan matriks B. Nah, selanjutnya di sini penjumlahan matriks A dan matriks B dengan menjumlahkan setiap entry-entry-nya atau setiap elemen atau setiap anggotanya. Jadi misalkan A tambah B berarti setiap anggota di matriks A akan dijumlahkan pada setiap elemen atau entry pada matriks B yang bersesuaian. Yang bersesuaian di sini artinya kalau dia paling pojok kiri atas, berarti yang di A itu
itu dia merupakan anggota paling pojok kiri atas, berarti yang di anggota B-nya juga harus pojok kiri atas. Nah, itu bersesuaian dari sisi posisinya, posisi dari anggotanya, dari elemennya atau dari entry-nya. Oke, ada yang bertanya, pentingnya diagonal utama dalam machine learning, contohnya apa? Salah satu contohnya dalam confusion matrix. Jadi kalau teman-teman coba cari tentang confusion matrix, di situ kan tetap ada kata-kata matrix. Kenapa matrix? Matrix di diagonal utamanya itu menunjukkan bahwa seberapa kuatnya atau seberapa tepatnya si model ketika selesai memprediksi. Jadi kan kalau kita ngomong machine learning itu ada model. Nah, ketika kita sudah buat model, tentunya kita akan melakukan evaluasi. Nah, confusion matrix itu terdapat dalam diagonal utamanya nilainya tinggi dan entry-entry atau nilai-nilai di luar diagonal utama itu kecil atau mungkin nol, itu sudah berarti kita bisa bilang modelnya sudah cukup baik. Kalau nol itu udah baik banget berarti modelnya. Kalau diagonal utamanya terisi dengan angka-angka yang tinggi dan di luar diagonal utama itu nol semua, wah itu berarti perfect. Bisa dibilang model sudah tepat memprediksi semua data yang diberikan kepadanya. Jadi itu salah satu pentingnya diagonal utama di dalam machine learning. Itu salah satunya aja. Mungkin masih ada lain hal di dalam diagonal utama yang bisa berguna di dalam machine learning. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, operasi pada matriks yang operasi penjumlahan ini, jadi intinya setiap entry-entry atau anggota dari dua matriks tersebut akan dijumlahkan dengan posisi-posisi yang bersesuaian atau yang sama. Artinya apa? Di sini, matriks yang ingin kita jumlahkan haruslah berukuran sama. Nah, itu. Jadi, berkaitan juga dengan slide sebelumnya, ketika kita punya suatu matriks, kita harus tahu ukurannya. Karena apa? Karena salah satunya fungsinya adalah ini. Di dalam operasinya, di dalam operasi penjumlahannya, matriks itu bisa dijumlahkan dengan lain dengan syarat kedua matriks tersebut harus berukuran sama. Seperti contoh yang ada pada slide, matriks A berukuran 3x3, matriks B juga berukuran 3x3, 3x3 sehingga matriks A bisa dijumlahkan dengan matriks B, dan penjumlahannya itu seperti ini, 1 tambah 1, jadi 1 yang paling kiri atas ditambah dengan 1. Setelah itu dijumlahkan saja seperti biasa sehingga kita dapat suatu matriks baru dari hasil penjumlahan matriks A dan matriks B. Nah, hal penting lainnya yang harus kita lihat, hasil penjumlahan dari dua buah matriks itu pasti ukurannya juga sama dengan matriks tersebut. Jadi kalau kita punya matriks 3x3 ditambah 3x3, maka hasil matriksnya juga 3x3. Nah, ketika kita melakukan penjumlahan hasil ukuran matriksnya itu berbeda, artinya kita ada yang salah. Kita salah mungkin menghitung antar posisinya mungkin salah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita salah satu cara untuk memvalidasi kita sudah benar apa belum dalam operasi penjumlahan ini adalah kita juga lihat dari sisi ukuran matriksnya. Nah, baik. Sebenarnya ini cukup mendasar ya. Jadi operasi pada matriks ini nantinya juga bisa berguna dalam machine learning. Salah satu contohnya mungkin dalam proses konvolusi dalam image processing itu, jadi nggak cuma konvolusi dalam banyak image processing yang pastinya menggunakan matriks, dan mungkin salah satunya kalau tidak perkalian ya jumlahan ini. Nah, kita lanjut dulu. Jadi salah satunya itu ya. Selain operasi penjumlahan tadi, juga ada yang namanya operasi perkalian matriks. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, ada teman-teman yang bertanya, kok nggak ada sih operasi pengurangan matriks? Nah, sebenarnya ada, tapi dia sudah termuat dalam penjumlahan ini. Kenapa? Karena sebenarnya penjumlahan itu kan bisa kita katakan, misalkan A min B, A kurang B. Itu sama saja kita katakan bahwa A ditambah dengan min B. Jadi dia termasuk juga dalam penjumlahan. Gitu.
penjumlahan dengan sesuatu yang minus, sesuatu yang negatif gitu. Jadi kalau di sini kalau kita bilang satu satu kalau kita bilang 3 kurang 1, maka sebenarnya kita cuma bilang 3 ditambah dengan min 1. Jadi kita bisa bilang bilangan positif ditambah dengan suatu bilangan negatif. Itu jadi suatu operasi pengurangan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya dalam suatu konsep operasi matriks untuk pengurangan itu kita lakukan treatment yang sama dengan juga operasi penjumlahan matriks ini. Jadi kalau misalkan mau dikurangin, jadi A min B, berarti sama aja A ditambah min B. Yang artinya apa? Artinya setiap elemen atau entry-entry di B ini, itu menjadi nilainya minus. Seperti itu. Nah, kenapa bisa min B terus ini jadi minus? Nah, nanti kita akan lihat sifat-sifatnya. Kita lanjut dulu, kita lihat di sini. Operasi matriks untuk operasi perkalian ya. Jadi di sini jika kita punya matriks A berukuran M kali R dan matriks B berukuran R kali N, nah, maka hasil kali A dan matriks B itu menghasilkan M kali N. Jadi nah ini salah satu syaratnya juga ya. Jadi kalau kita ingin melakukan operasi perkalian ya, kita lihat bahwa salah satu syarat dari perkalian matriks ini, dia suatu baris di A, suatu kolom di A, dia harus sama dengan nilainya sama dengan jumlah baris di B. Gitu. Jadi ini ada baris, misalkan ini A-nya itu 2 baris dan 3 kolom, dan B-nya itu 3 baris dan 2 kolom, itu bisa. Jadi jumlah kolom di A harus sama dengan jumlah baris di B. Itu baru bisa dilakukan operasi perkalian. Perkalian di sini tidak dilakukan dengan seperti halnya pada operasi penjumlahan matriks. Kalau tadi penjumlahan kan menjumlahkan setiap elemen pada posisi yang sama, itu dilakukan operasi penjumlahan gitu. Nah, kalau ini enggak. Jadi setiap baris pada kolom A, intinya setiap baris pada kolom A akan dilakukan perkalian sekaligus penjumlahan pada setiap kolom di B. Jadi kayak ini 1 dan 2 itu akan dikalikan dengan 1 dan 3 yang ada di sini. Nah, lalu hasilnya akan ditambah. Jadi 1 dikali 1, 2 dikali 3, lalu hasil dari 1 kali 1 itu berapa, 2 kali 3 itu berapa, lalu dijumlahkan. Nah, ini konsep dari perkalian matriks. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk baris 1 ke kolom 1, baris 1 ke kolom 2, ditaruhnya di sini. Baris 2 dikali kolom 1, itu ditaruhnya di kiri bawah, lalu baris 2 dikali dengan kolom 2, itu ada di pojok kanan bawah. Untuk kasusnya, konsepnya 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 3 dan 3 kali 2, itu nanti disesuaikan lagi. Nah, nanti hasilnya haruslah M kali N. Nah, tadi ini berapa? 2 kali 2. Ini 2 kali 2, maka M kali N-nya itu 2 kali 2. Kalau 3 kali 2 dan 2 kali 3, maka M kali N-nya 3 kali 3. Sini ukurannya, hasilnya. Jadi kalau tadi di penjumlahan, hasil dari penjumlahan itu dimensinya harus, atau ukurannya harus sama, ukuran matriksnya harus sama, tapi kalau di perkalian itu belum tentu. Kenapa? Karena tadi dia melakukan operasinya dari M kali R dengan R kali N, sehingga hasil akhirnya adalah M kali N. Nah, dari situ saja sudah berubah. Perkalian matriks ini juga berkontribusi dalam image processing atau pengolahan gambar, pengolahan citra. Jadi kalau kita ingin melakukan pengolahan citra dengan kernel, namanya ada kernelnya, itu menggunakan kernel, itu dilakukan operasi perkalian dan penjumlahan dengan aturan dari image processing, itu bisa dilakukan sehingga nanti mungkin warnanya berubah dan lain-lain sebagainya. Nah, itu menggunakan konsep dasarnya adalah operasi perkalian dan penjumlahan matriks. Dari yang operasi penjumlahan dan perkalian tadi, kita lihat dulu sifat-sifatnya.
bahwa kalau kita punya operasi penjumlahan A tambah B, itu sama dengan kita melakukan B tambah A gitu. Jadi kalau kita mau melakukan penjumlahan dua buah matriks, itu dibalik-balik itu tidak jadi masalah. Nah, kalau dia seperti yang poin kedua, A tambah B tambah C dengan B tambah C-nya ada di dalam kurung, kurungnya bisa dipindah. Yang artinya dia hukum asosiatif penjumlahan. Lalu ada juga eh, di sini ada juga perkalian. A dikali dengan eh, ABC di sini mewakili matriks ya. Jadi matriks A dikali dengan matriks kali matriks C itu sama dengan matriks A dikali B dulu, lalu dikali dengan matriks C. Ada juga di sini distributifnya. Kalau ada matriks A dikali dengan dalam kurung matriks B ditambah matriks C, itu bisa dibilang AB tambah AC. Nah, berlaku juga untuk distributif kanannya. Nah, di sini juga ada pengurangan dengan distributif yang berlaku juga. Lalu di sini dilihat ada A kecil. A kecil itu apa? Skalar. Nah, skalar ini apa? Artinya skalar itu nilai satuan. Jadi kalau kita eh, nilai satuannya kita kalikan gitu. Misalkan A, A dikali B besar, A kecil kali B besar jadinya AB. Nah, artinya kalau misalkan ini, sebentar, mungkin di perkalian ini tadi nggak masuk ya. Jadi kalau saya mau bilang matriks A dikali dengan suatu nilai satuan yaitu 3. Jadi 3A. 3A itu artinya 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali 3. Jadi nilai satuan tersebut dikalikan ke dalam setiap elemen-elemen pada matriks tersebut. Nah, begitu juga ini konsep dari yang tadi untuk pengurangan. A kurang B artinya A ditambah minus B. Nah, minus B ini artinya minus 1 dikali dengan elemen-elemen pada B. Seperti itu. Nah, makanya di sini kalau ada penjumlahan atau pengurangan matriks dikalikan dengan suatu skalar, bisa dengan suatu skalar tersebut dikalikan dengan matriksnya dulu, baru dioperasikan penjumlahan atau pengurangannya. Nah, selanjutnya juga ada perkalian skalar dan perkalian matriks. Jadi kalau ada skalar dikalikan dengan matriks, itu bisa skalarnya dipindah. Skalarnya jadi di pinggir, di tengah, atau kurung-kurungnya diubah. Bisa seperti itu. Oke, jadi ini sifat-sifat opsi matriks. Selanjutnya, ada yang nanya lagi nih tentang confusion matrix. Datangnya true positif, false positif, dan lain-lain dalam confusion matrix itu dari mana? Jadi kalau confusion matrix itu sebenarnya terbentuk dari ada gitu. Kalau ingin cari tahu tentang false positif dan lain-lainnya, itu coba bisa dilihat, kayaknya udah ada di dalam webinar BISAI sebelumnya. Itu sudah pernah dibahas terkait dengan kalau nggak salah terkait dengan klasifikasi dengan machine learning. Tapi saya lupa judul webinarnya. Dicari aja di YouTube BISAI, itu udah pernah dibahas. Jadi di sana dibahas ada rumusnya juga deh kalau salah tentang true positif dan lain-lain. Nah, itu coba bisa dilihat saja. Jadi kalau confusion matrix itu tidak dari matriks yang lain-lain gitu. Jadi dia terbentuk dari hitungan-hitungan kalau nggak salah cuma penjumlahan, terus ada pembagiannya juga dari suatu estimasi atau prediksi model. Itu dihitung dan nanti dapat true positif dan true negatifnya itu dari mana. Jadi yang ditekankan dalam hubungannya dengan matematika untuk machine learning ini itu di bentuk confusion matrix itu yang memang dia matriks dan di dalam matematika ada diagonal utama. Jadi diagonal utama yang kita pelajari ini itu tidak sia-sia gitu. Jadi diagonal utama ini bisa kita bawa konsep diagonal utama untuk melihat confusion matrix. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Lalu di sini ada namanya transpose matrix. Nah, jika ada matriks berukuran M kali N, misalkan 1 kali 2, 2 kali 3, atau 3 kali 4, 3 kali 3, dan lain sebagainya, kalau kita transpose, dia akan berubah. Dan tadinya ukurannya M kali N, jadi N kali M.
Jadi tadinya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, di sini dicontohkan, kalau kita punya matriks A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, maka kalau kita lakukan proses transpose di sini, dia jadi, yang tadinya baris jadi kolom. 1, 2, 3 tadinya baris, di baris 1 jadi kolom 1, 1, 2, 3. 4, 5, 6 itu sama, lalu 7, 8, 9 juga sama. Nah, ini salah satu operasi yang ada pada matriks juga di dalam matematik itu ada yang namanya transpose matriks. Nah, selanjutnya, yang cukup penting juga di dalam suatu matriks itu ada yang namanya matriks identitas dan matriks inverse. Kita lihat definisinya matriks identitas adalah matriks yang entry-entry pada diagonal utama bernilai 1 dan 0 pada entry-entry lainnya. Nah, berkaitan juga dengan yang tadi, diagonal utama. Jadi di sini diagonal utama dari suatu matriks yang kita lihat bahwa dia diagonal utamanya bernilai 1 dan 0 pada entry-entry lainnya atau anggota atau item-item lainnya, itu kita bisa bilang dia sebagai matriks identitas dengan ukuran n, ukuran tertentu. Jadi kalau identitas 2 kali 2 ya berarti satunya ada 2, terus nolnya juga ada 2 di sini. Dan lain sebagainya. Itu matriks identitas. Nah, selanjutnya ada juga namanya matriks inverse. Kalau A merupakan suatu matriks persegi dengan jumlah kolom n dan baris n, kan matriks persegi itu jumlah baris dan kolomnya itu sama. Kita misalkan baris dan kolomnya itu jumlahnya adalah n. Maka inverse dari matriks A dinotasikan dengan A inverse atau A min 1. Demikian sehingga A inverse kalau dikalikan dengan A hasilnya adalah identitas. Nah, jadi matriks identitas dan matriks inverse ini memang berkaitan. Karena apa? Karena ketika suatu matriks dikalikan dengan inverse-nya, itu dia bernilai 1. Ya, seperti yang ada pada slide, 2 min 1 min 1, 1 dengan B-nya adalah 1, 1, 1, 2. Ini kurang sama dengan ya, maaf. Nah, kalau kita kalikan, ini kan A inverse dikalikan dengan A. Kita anggap A ini dan B adalah inverse dari A. Jadi kalau dikalikan, AB, A dikali B adalah 1, 0, 0, 1. Yang artinya, si A, si B ini adalah inverse dari A. Suatu matriks yang mempunyai inverse, maka matriks tersebut dikatakan invertible atau dapat diinverskan. Dan matriks yang tidak punya inverse itu dibilang tidak invertible atau non-invertible. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya fungsi determinan. Determinan matriks nanti hubungannya. Nah, jadi determinan ini adalah fungsi bernilai real dari variabel matriks. Nah, untuk menghitung determinan matriks, input yang dibutuhkan adalah matriks berukuran n kali n dan menghasilkan nilai determinan yang berupa bilangan real. Nah, jadi fungsi determinan itu akan menghitung matriks sehingga dia berubah menjadi suatu nilai satuan real. Dicontohkan di sini kalau matriks 2 kali 2, dihitung determinannya dengan A1 yang elemen kiri atas, entry pada kiri atas dikalikan dengan entry kanan bawah, jadi diagonal utamanya dikalikan, dikurangi yang tidak diagonal utama. Nah, itu perkalian dari yang tidak diagonal utama. Nah, itu untuk matriks 2 kali 2. Untuk matriks 3 kali 3, kita bisa melakukan cara berikut.
kita kalikan dari garis yang mendatar ke garis miring ke kanan ini, dari kiri atas ke kanan bawah, kita kalikan, tambah dengan garis kedua, tambah dengan garis ketiga, lalu kurangkan dengan garis yang berlawanan arah. Yang berlawanan kan ini. Jadi yang ini tambah yang ini tambah yang ini dikurang yang ini sekarang yang garis berlawanan. 1, 2, 3. Nah, itu jadi cara untuk melakukan inverse pada matriks. Determinan pada matriks. Selanjutnya, sifat-sifat dari determinan matriks, kita lihat bahwa determinan A tambah B atau A kurang B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B atau determinan A dikurang determinan B. Jadi, kalau kita punya matriks A tambah B, itu kalau kita mau cari determinan dari hasil penyumlahannya itu jangan determinannya kita jumlahin dengan determinan satunya gitu, itu tidak sama dengan. Jadi harus dijumlahin dulu matriksnya, baru kita hitung determinannya. Nah, kalau perkalian itu dia berlaku baru perkalian determinan. Selanjutnya di sini ada transpose. Transpose itu sama aja kita hitung kalau determinan dari suatu matriks transpose sama aja kita menghitung determinan matriks tersebut. Kalau kita melihat determinan dari A inverse, itu sama aja kita menghitung satu per determinan dari matriks A tersebut. Ini sifat-sifatnya. Nah, kaitannya dengan inverse, matriks inverse itu sebenarnya determinan itu, kalau suatu matriks punya determinan atau punya nilai determinannya, maka suatu matriks, kalau suatu matriks nilai determinannya itu bukan 0, tidak 0, maka matriks tersebut pasti invertible atau memiliki inverse. Itu ada teoremanya, bisa mungkin dicari-cari secara matematisnya, ada pembuktiannya. Nah, tadi pertama kita melihat yang namanya matriks. Lalu yang tidak kalah penting itu ada yang namanya vektor. Vektor merupakan sebuah besaran yang memiliki arah. Vektor dapat juga dinyatakan secara geometrik sebagai ruas garis berarah pada ruang berdimensi 2 atau 3. Dalam penulisannya, vektor berawal dari titik A dan berakhir di titik B, itu jadi AB dengan panah seperti ini. Atau juga bisa ditulis dengan huruf V kecil dengan garis di atasnya atau dengan panah di atasnya. Nah, itu simbol atau notasi vektor. Dan juga bisa ditulis dengan huruf kecil dengan bold atau dengan dipertebal, yang artinya dia menyatakan suatu titik awal menuju suatu titik akhir. Vektor ini kaitannya dengan machine learning tentunya dengan suatu koordinat. Jadi kalau kita di dalam machine learning kan kalau kita lihat kan banyak ya metode, misalkan katakanlah salah satu metode algoritma machine learning untuk suatu klasifikasi itu yang ada yang namanya KNN, K nearest neighbor, atau K tetangga terdekat. Nah, K tetangga terdekat itu dia kalau dalam algoritmanya dia menghitung tetangga terdekat dari suatu data terhadap data lain, dan dia akan menghitung jaraknya intinya. Untuk melakukan klasifikasinya dia berdasarkan jarak terdekatnya dari beberapa tetangga terdekat. Nah, jarak terdekat itu dihitung dengan suatu rumus jarak. Tapi datanya itu jadinya untuk menghitungnya itu seperti apa? Nah, di dalam datanya itu dihitung pasti mempunyai nilai yang dalam hal ini disusun jadi suatu vektor, sehingga dia nanti di slide selanjutnya ada untuk menghitung jarak vektor. Nah, jadi intinya di sini ada vektor. Vektor itu besaran yang memiliki arah. Nah, biasanya ciri lainnya adalah dia tersusun hanya dari satu baris lurus ke bawah, atau bisa dibilang satu kolom dengan banyak baris ya, dengan banyak item. Intinya satu kotak lurus aja gitu. Nah, selanjutnya di sini
kita lihat dari vektor, ini operasinya mungkin mirip dengan matriks, ada miripnya gitu. Jadi di sini seperti yang saya bilang, vektor itu satu kotak aja ke bawah gitu. Nah di sini penjumlahannya itu tetap seperti matriks, menjumlahkan setiap item yang posisinya bersesuaian. Dan dia berlaku juga A plus B sama dengan B ditambah A. Dan juga asiatifnya juga berlaku dan lain sebagainya. Dan ini maaf, ini harusnya 0 min A ya, jadi min A. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ada yang namanya transpose vektor. Seperti halnya tadi transpose matriks, jadi transpose vektor itu dia berubah baris jadi kolom, kolom jadi baris gitu kan kalau di matriks tadi. Nah, ini juga sama. Karena dia hanya satu kolom, berarti di satu kolom gitu kan. Atau yang tersusun ke bawah itu namanya vektor kolom. Ketika dia ditranspose, dia berubah menjadi vektor baris. Atau vektor yang tersusun secara baris ya, ini berarti satu baris. Ini konsepnya tinggal dikesampingin aja, yang tadinya di bawah jadi ke samping. Itu transpose vektor. Kenapa kita butuh transpose vektor ini? Karena transpose-nya ini cara untuk kita bisa mengalihkan dua buah vektor. Nah, jadi prinsipnya kan perkaliannya juga sama ya dengan matriks. Kalau kita mau mengalihkan dua buah vektor, dia perkaliannya itu baris dikali kolom. Matriks kan seperti itu. Nah, jadi vektor karena dia nggak punya baris kan barisnya cuma satu. Lurus sama lurus ini nggak bisa. Nah, selanjutnya di sini ada panjang vektor yang nantinya bisa juga kita kaitkan dengan bisa juga di jarak vektor. Nah, ini ada beberapa rumusnya untuk panjang vektor. Nantinya kita juga bisa dari menghitung misalkan panjang vektor dari satu vektor, atau kita juga bisa mencari jarak antar dua vektor nih dari rumus-rumus ini, tinggal dipilih aja. Apakah kita mau menggunakan satu norm atau yang disebut juga dengan jarak Manhattan, L2 norm atau yang disebut juga dengan jarak Euclidean, atau LP norm. Nah, ini penerapannya banyak, apalagi tentang jarak Euclidean ini yang memang secara umum untuk menghitung suatu jarak. Oke, sebelum lanjut, jadi vektor ini salah satu kegunaannya di dalam machine learning itu juga untuk menghitung jarak. Salah satu perhitungan jaraknya kan tadi juga sudah dilihat ya, bahwa misalkan di dalam machine learning kita menggunakan KNN. Di KNN itu ada konsep jarak untuk menentukan klasifikasi. Itu ada konsep jarak di sana, dan konsep jaraknya itu pasti berhubungan juga dengan vektor. Jadi perhitungan jarak dan vektor di sini yang ada di dalam matematik ini dibawa ke machine learning dalam kasus klasifikasi. Satunya ya. Nah, selanjutnya di sini ada vektor eigen dan nilai eigen. Apa itu? Jadi kita lihat dulu, kalau kita punya matriks A dengan ukuran n kali n atau matriks persegi, kita bisa menuliskan AX sama dengan lambda X. Jadi A itu matriks, X itu tadi apa? Karena X-nya kecil berarti dia kolom vektor. Berarti suatu matriks dikalikan dengan suatu vektor sama dengan
lambda dikali suatu vektor tersebut. Tuh. Nah, eh, nantinya ketika kita sudah lihat persamaan ini, oh ini sama dengan lambda IX ya. Lambda I-nya itu identitas dan X-nya itu vektor. Nah, nantinya lambda ini adalah suatu nilai eigen dan X itu adalah vektor eigen dengan syarat apa? Dengan syarat eh, lambda ini tidak nol. Jadi vektornya ini memiliki suatu solusi tak nol. Nah, ini syarat-syarat lainnya misalkan determinan dari lambda I dikurang A itu haruslah nol. Jadi lambdanya itu nilai eigen. Nah, seperti itu. Itu konsep dasar dari vektor eigen. Nah, contoh lain, tentukan nilai eigen dari suatu matriks yang kita punya. Ini kalau kita punya matriks, nilai eigennya berapa sih gitu. Nah, kita lihat dari determinannya. Determinan dari lambda I. Lambda dikalikan dengan I, itu adalah matriks identitas, dikurang A. A-nya itu ini, jadi lambda dikali I dulu, terus dikurangin sama matriks A itu sendiri, dapat, lalu dilakukan fungsi determinannya. Jadi suatu persamaan pangkat 3 seperti ini. Nah, selanjutnya, oh ini, persamaannya seperti ini. Lalu kita cari akar-akar persamaannya untuk mendapatkan nilai lambdanya. Didapatlah lambda 1 segini, lambda 2 segini, lambda 3 segini. Nah, artinya, sebentar. Nah, artinya di sini, nilai eigen dari suatu matriks A kita dapatkan yaitu 4, 2 plus akar 3, dan 2 akar 3. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan machine learning, baik lagi kan ya. Jadi kalau kita punya suatu bahasan matematika, lalu kaitannya dengan machine learning itu apa? Gitu. Nah, kalau vektor eigen dan nilai eigen di sini kaitannya dengan machine learning adalah dia bisa ada, jadi di dalam machine learning itu ada namanya PCA, Principal Component Analysis, atau analisis komponen utama, di mana analisis komponen utama ini digunakan untuk salah satunya untuk mereduksi dimensi suatu data gitu, dari dimensi tinggi menjadi dimensi yang lebih rendah. Nah, mereduksinya dengan cara apa? Jadi misalkan kita punya dimensi yang lebih dari 3, kita reduksi menjadi misalkan dimensi 3 gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa visualisasikan. Kan kalau dimensinya lebih dari 3 nggak bisa kita visualisasikan gitu. Nah, direduksinya dengan cara apa? Dengan cara vektor eigen dan nilai eigen ini. Tapi lebih kompleks ya, tapi dasarnya adalah dia menggunakan vektor eigen dan nilai eigen tersebut untuk mereduksi dimensi, tetapi tidak menghilangkan ciri atau nilai yang ada pada data tersebut, sehingga kita tidak kehilangan informasi, ataupun kalau kita kehilangan informasi itu minimal, minim informasi yang berkurang dari reduksi dimensi tersebut. Nah, mungkin bisa dibaca-baca lagi tentang PCA itu seperti apa, reduksi dimensi dengan PCA itu seperti apa, dan pastinya kita nanti menemukan vektor dan nilai eigen di sana. Oke, lanjut. Nah, terus ada juga di dalam matematika yang namanya fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu merupakan aturan yang memetakan setiap elemen pada suatu himpunan X. Misalkan di sini kita punya himpunan X dan Y ya. Jadi fungsi F dari X ke Y itu kita katakan adalah aturan yang memetakan setiap elemen yang ada di himpunan X ke tepat satu elemen yang ada di himpunan Y. Nah, mungkin ilustrasinya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apakah ilustrasi pertama yang atas nih merupakan fungsi? Nah, mungkin kalau teman-teman masih bingung,
Ini yang pertama ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen di X, misalkan elemennya ini ada tiga, atas tengah bawah ya kita bilangnya atas tengah bawah, elemen yang atas kita petakan ke suatu elemen Y, lalu yang tengah juga kita petakan dan yang bawah juga kita petakan. Gitu. Nah ini merupakan fungsi. Jadi fungsi X, Y. Lalu yang kedua fungsi juga bukan. Apakah bukan? Apakah bukan karena misalkan teman-teman berspekulasi, wah ini Y-nya ada yang double nih, kayaknya bukan deh gitu. Kalau ada yang berpikiran demikian, maka saya bilang itu salah gitu ya. Jadi fungsi tadi sesuai definisinya, ya aturan yang memetakan setiap elemen di X ke tepat satu elemen di Y. Kita lihat nih, yang atas dipetakan ke satu kan, satu elemen di Y. Tengah juga menuju satu elemen aja di Y. Dan yang C juga demikian, satu elemen aja di Y. Jadi, walaupun Y-nya ada yang bolong, asal yang X-nya nggak bolong gitu, X-nya menuju Y semua gitu, nggak ada yang nggak punya tanda panah, itu dia, dan X-nya ini nggak apa-apa, Y-nya double. Tapi asalkan dari satu X aja gitu. Bukan X-nya yang double, tapi kan di sini Y-nya yang double. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, ini juga termasuk fungsi akhirnya. Nah, yang bukan fungsi itu seperti apa? Nah, kita lihat yang ini, yang atas. Kenapa dia bukan fungsi? Karena X-nya ada elemen X, elemen pada himpunan X yang tidak dipetakan, tidak punya tanda panah ke Y. Dia tidak dipetakan ke Y. Yang akhirnya eh, hubungan atau relasi X dengan Y ini bukan dikatakan sebagai fungsi. Atau salah lainnya adalah yang bawah. Ini juga salah. Kenapa? Karena walaupun X-nya ini dipetakan semua ke Y, tapi ternyata X-nya ini ada yang double. Dia ke Y atas dan dia juga ke Y bawah. Kan di dalam definisi dia harus tepat satu ke Y, nggak boleh lebih dari satu kan. Jadi ini juga bukan merupakan fungsi. Nah ini dua contoh yang bukan merupakan fungsi itu seperti ini. Nah kaitannya dengan fungsi pada machine learning itu banyak banget. Eh, Kalau kita ngomong fungsi secara general aja, itu di dalam machine learning itu udah banyak banget. Kayak misalkan kita melakukan algoritma klasifikasi aja itu pasti masuk ke dalam fungsi-fungsinya mereka gitu. Fungsi atau rumus-rumusnya mereka. Dan itu bisa dipelajari lagi. Dan kan kalau kita ngomong fungsi itu general banget ya. Nah, di sini ada fungsi turunan gitu. Di sini turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi akibat adanya perubahan variabel. Jadi turunan ini uh, sini dulu. Secara matematisnya dia merupakan uh, bisa dibilang kalau punya fungsi fx, lalu turunannya atau f aksen x adalah limit dari h menuju 0 untuk fx plus h min fx dibagi h. Nah ini matematiknya aja gitu, rumusnya aja, definisinya aja dari matriks, dari turunan. Nah, kita lihat lagi sedikit di sini. Ini rumus yang tadi, rumus turunan. Lalu salah satu kalau di dalam matematik, salah satu kita bisa mendeteksi suatu fungsi punya turunan itu limitnya harus ada. Jadi kalau limitnya ada, maka fungsi tersebut bisa punya turunan. Nah, turunannya kalau kita lihat nih, kalau kita punya fungsi 3x min 6, turunannya apa? Turunannya setelah kita hitung dengan konsep limit, itu hasilnya adalah 13. Nah, ini secara matematiknya banget. Selain itu, kita juga bisa melihat dari perhitungan yang bisa kita hitung
biasa gitu. Nah, di sini kalau kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka aksen x atau turunan dari fungsi x adalah n dikali dengan x pangkat n min 1. Nah, kalau dari contohnya, ada nggak ya? Oh, nggak ada. Jadi gini, kalau kita misalkan punya fungsi x kuadrat aja, x kuadrat turunannya apa? Berarti turunannya x pangkat 2 kan? X pangkat 2 berarti 2x 1. 2 kurang 1 berarti 2x. Jadi turunan dari fungsi x kuadrat adalah 2x. Nah, itu bisa coba dihitung-hitung sendiri. Masih dasar ya, turunan ini yang masih konsep dasarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini beberapa aturan yang ada pada turunan. Kita lanjut aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke implementasi dari apa yang sudah kita bahas ini. Yang pertama, dari yang tadi sudah kita bahas, ini ada implementasi lainnya ya. Jadi misalkan kayak matriks. Matriks itu tadi udah kita bahas, di dalam machine learning itu banyak digunakan kayak gimana. Lalu ada juga nih contoh lainnya, yaitu ketika kita merepresentasikan suatu gambar ke dalam komputer. Jadi kalau kita lihat suatu gambar, misalkan di sini ada gambar gajah. Nah, yang dilihat komputer sebenarnya adalah angka-angka ini. Dan kalau ketika kita misalkan ngoding dengan Python gitu, tentunya angka-angka ini akan dimasukkan ke suatu wadah atau tempat yang namanya matriks. Jadi kalau kita lihat gambar di sini visualnya seperti ini, maka komputer lihatnya hanya sebagai matriks yang berisikan angka-angka dari nilai-nilai piksel pada gambar. Seperti itu. Jadi di sini kembali lagi ujung ke konsep matriks ya kan. Kalau ini gambarnya kita mau jadiin hitam putih, berarti kita lakukan operasi matriks di dalamnya. Kalau kita ingin gambar, artinya kita melakukan pemotongan atau penghilangan baris dan kolom pada matriks dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita cuma ngoding-ngoding aja, kita nggak akan tahu isinya tuh kayak gimana gitu. Di dalam codingan kita sebenarnya cara kerjanya itu seperti apa. Nah, itu tentunya ada peran matematika di dalam sana, dan ada perhitungan matematika yang mungkin kita harus tahu gitu. Jangan hanya kita gunakan aja. Oke, untuk teman-teman yang mungkin nggak kedengeran suara, itu coba dilihat lagi audionya itu sudah aktif atau belum di dalam room bisa tampil. Atau kalau misalkan kayaknya udah aktif di audionya, itu mungkin dari koneksi, mungkin bisa di-refresh untuk laman room bisa tampil ini. Oke, kita lanjut. Nah, kalau dari data gambar, itu salah satunya tentunya matematika berperan dalam dari bagaimana melihat data gambar tersebut. Dan juga lain-lain dengan ubah-ubah pastinya melakukan operasi matriks di dalamnya. Oke, contoh lain. Nah, di sini ada salah satu contoh deep learning. Jadi kan di dalam machine learning ada yang namanya deep learning, pembelajaran mendalam. Yang mana di sini ada proses konvolusi. Kalau kita mau klasifikasi gambar dengan deep learning, itu melalui tahap konvolusi, layer konvolusi. Nah, layer konvolusi ini, jadi intinya di sini ada matriks, jadi ada gambar. Gambar itu dibaca oleh komputer sebagai matriks. Lalu dengan suatu matriks yang kecil atau disebut dengan kernel, itu dilakukan proses konvolusi antara kernel dengan piksel-piksel yang ada pada
gambar atau elemen yang ada pada mata gitu. Jadi implementasi matematika lainnya adalah dia melakukan proses konvolusi atau proses perhitungan matriks lainnya di dalam uh, konsep machine learning atau deep learning untuk melakukan suatu klasifikasi. Itu contoh lainnya. Nah, selanjutnya kalau di dalam data teks tuh kayak gimana? Dari dalam data teks salah satunya seperti halnya pada data gambar, di dalam data teks itu kita mengubah teks juga menjadi angka. Nah, hanya saja di sini bermacam-macam kan. Misalkan kalau di gambar itu kita ngambil pixelnya, nah kalau di teks kita ambil apanya gitu. Nah, kalau di teks kita ambil kata per katanya. Dan banyak ya konsep matematika di dalamnya. Di sini ada fungsi untuk menghitung atau rumus untuk menghitung TF dan IDF. Itu seperti apa? Mungkin bisa dipelajari lagi yang nantinya akan berhubungan dengan pre-processing pada data teks. Nah itu nggak cuma TF IDF sih ya. Jadi banyak hal lainnya lagi untuk pre-processing pada data apapun itu bisa menggunakan banyak menggunakan matematika. Ini contohnya aja TF-IDF. Sebenarnya kan dari fungsinya itu sendiri kan bisa dibilang terlihat ya bahwa ini rumusnya logaritma dari penjumlahan apa dibagi dengan apa gitu kan. Nah, tapi di sini hubungan dari banyak operasi matematik ini ternyata bisa menjadi sesuatu. Kalau untuk turunan di sini ada yang namanya gradient descent algorithm. Nah, di sini bisa dibaca-baca lagi gradient descent algorithm itu seperti apa, nanti kegunaannya seperti apa, dan tentunya di sini dia berperan juga di dalam machine learning. Nah, gradient descent ini menerapkan konsep turunan yang ada di dalam matematika seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin ini contoh terakhir seperti yang kita ketahui dalam pengembangan dari machine learning, ada yang namanya deep learning. Nah, deep learning itu kita tahu dia matematika menggunakan matematika juga. Dimana kalau kita punya input itu di deep learning itu kan ada sederhananya ada input, ada hidden layer, ada output. Dari input ke hidden layer itu udah jelas-jelas perhitungan proses matematika, di mana di sini inputnya dikalikan dengan suatu bobot atau kita sebut weight, disimbolkan di sini W. Jadi input dikali bobot terus disigmakan atau dijumlahkan. Nah, ini kan matematik semua ya. Lalu dari hidden layer ke output juga melalui proses matematik seperti itu juga dikalikan dengan bobot dan lain sebagainya, atau mungkin nanti ada yang namanya fungsi aktivasi, dan itu juga masuk dalam pembahasan kita tentang fungsi tadi ya. Jadi fungsi itu kan bisa macam-macam, terus ada juga di dalam deep learning ada yang namanya fungsi aktivasi, bisa dilihat seperti apa dan apa kegunaannya. Dan deep learning ini juga menerapkan konsep turunan untuk apa? Untuk mengupdate bobot atau melakukan proses learning sehingga hasil akhir yang didapat sesuai dengan output yang diinginkan gitu. Jadi kalau misalkan kita mau klasifikasi gambar atau klasifikasi teks atau data lain dengan deep learning, pasti awalnya diproses dulu, tapi mungkin outputnya masih jelek, sehingga dia butuh update bobot. Dengan menggunakan fungsi turunan, dia update bobotnya, dilakukan perulangan lagi, diiterasi lagi dari perkalian-perkalian dengan inputnya, bobot tersebut, lalu dilihat outputnya, lalu dibandingkan kembali dengan output yang diinginkan, misalkan gambar kucing, oh ternyata masih salah nih, terdeteksinya gambar anjing atau gambar ikan gitu. Oh berarti bobotnya harus diupdate lagi, errornya berapa, segala macam, dan diulang lagi iterasi. Untuk machine learning ini, saya tidak ada untuk hands on-nya, karena matematika di dalam machine learning ini memang banyaknya untuk secara implisitnya ya, jadi tidak secara jelas ada di dalam ngodingnya gitu. Tapi dia
ada dalam setiap perhitungan dari apa yang sudah kita coding gitu. Jadi kalau kita ngoding machine learning, misalkan klasifikasi, kita ngoding aja gitu kan, ngoding terus jadi gitu. Modelnya jadi. Ternyata di dalamnya itu matematika yang berjalan gitu. Nah, jadi di sini lebih ke arah diskusi aja, nggak secara praktikalnya, lebih ke arah diskusi untuk lebih membuka pentingnya matematika dan kita harus mengetahui konsep matematika di dalam machine learning gitu. Gitu. Nah, jadi sekian dari saya. Mungkin saya akan buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan teman-teman yang ingin bertanya. Untuk teman-teman yang tertarik lebih lanjut tentang machine learning, nanti malam ada acara dari BISAI bekerja sama juga dengan ID 5G Ecosystem mengadakan webinar dengan judul tutorial Luigi untuk pipelining machine learning. Nah, dengan pematerinya itu adalah Bapak Octaviano Pratama selaku co-founder BISAI. Nah, itu ini cukup menarik ya untuk pipelining di machine learning. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, silahkan langsung aja daftar eventnya di website BISAI/tampil, atau teman-teman juga bisa melihat acara-acara lainnya dari BISAI di sosial media BISAI, itu juga ada di Instagram @bisa.ai. Dan atau teman-teman juga bisa ikut berbagai macam bootcamp menarik yang ada di BISA Academy, merupakan aplikasi mobile phone yang bisa di-download di mobile Android di Google Play Store. Oke, terkait dengan CNN atau deep learning ya secara umumnya. Ini terkait dengan pertanyaan Gema Puspasari. Bisa lihat sebenarnya CNN nggak jalan karena apa? Nah, sebenarnya di dalam deep learning CNN atau deep learning umumnya ya, itu rumus matematikanya itu ada, tetapi banyak juga yang bilang kita nggak bisa nih mengikuti perhitungan di dalam deep learning, atau banyak juga yang bilang black box gitu. Nah, itu memang jadi sebenarnya memang ada rumusnya di deep learning itu. Rumus matematikanya itu ada, bisa dihitung, bisa, tapi kenapa bahkan pakar-pakar hebat banyak bilang bahwa deep learning itu black box, karena dari perhitungan matematika itu tetap aja kita tidak bisa mengikutinya atau tidak bisa dijelaskan karena hanya benar-benar kompleks ke dalamnya. Dalam setiap iterasinya sampai dengan outputnya itu perhitungannya benar-benar kompleks dan banyak gitu. Dan itu mungkin memang salah satu penyebab kenapa dibilang black. Jadi kita tidak akan sangat sulit mengikuti setiap perhitungannya sampai akhir. Jadi mungkin kita bisa mengira-ngira saja nih awalnya seperti apa sampai dengan akhirnya. Itu dari yang saya tahu. Mungkin semoga menjawab pertanyaan dari Gema Puspasari. Selanjutnya ada pertanyaan tentang fungsi aktivasi itu dia pengaruhnya saat kalkulasi di konvolusi layer atau di mana? Fungsi aktivasi bisa sih dipakai juga, bahkan di hidden layer sampai sebelum auto juga bisa, dan mungkin untuk sampai layer terakhirnya itu juga bisa digunakan fungsi aktivasi. Dan kalau mau cari tentang fungsi aktivasi itu ada sebenarnya nggak cuma satu, ada banyak jenis fungsi aktivasi, dan bisa dilihat-lihat karakteristiknya seperti apa dan cocok nggak nih kira-kira dengan data kita. Bagaimana cara menghitung RGB warna dalam machine learning serta secara hitung-hitungan matematika dasarnya? Kalau RGB itu sendiri, setahu saya itu sudah suatu ketetapan ya, ketetapan nilai
nilai warna kalau nggak salah. Jadi kalau kita misalkan bilang uh, kita misalkan bilang slide ini nih, slide yang muncul, ini saya bilang ini ke hijau-hijauan, enggak ini hijau ke coklat-coklatan atau lain sebagainya. Dan itu dalam tanda kutip suatu acuan atau penamaan warna yang tidak baku atau tetap gitu kan. Nah, RGB ini salah satu cara menentukan atau menstandarisasi warna-warna yang ada gitu. RGB dan nilai-nilainya itu salah satu aturannya. Nah, cara menghitungnya itu saya juga kurang tahu, tapi memang sudah ada ketetapannya. Saya kurang mendalami juga tentang cara menemukannya gitu. Tapi itu salah satunya dan masih banyak lagi kan sebenarnya kayak CM dan lain sebagainya itu juga bisa digunakan sebagai standar perhitungan warna. Dan mungkin di sini yang bisa kita hitung itu ketika kita ingin melakukan proses pengolahan citranya. Jadi misalkan kita ingin membuat citra kita yang kita punya itu menjadi grayscale, di mana kalau RGB itu ada 3 channel, R, G, dan B, kita ingin membuat jadi satu channel aja grayscale. Nah itu ada proses matematikanya, bisa dilihat di dalam mungkin dalam dokumentasi. Misalkan kita di library Python mau pakai apa nih? OpenCV untuk image processing gitu. Nah itu di dalam OpenCV atau mungkin Sky Image dan lain sebagainya itu juga sudah dijelaskan kok dokumentasinya, rumusnya seperti apa, sehingga kalau kita punya suatu citra terus melakukan teknik proses pengolahan citra tersebut nanti keluar outputnya bagaimana, itu dijelaskan juga rumusnya secara matematikanya setahu saya. Jadi tinggal dilihat lagi dari teman-teman mau melakukan apa. Itu biasanya di dalam dokumentasi library Python itu ada rumusnya. Kalau suara, iya suara karena Pak Jono ini sudah sampai dengan slide terakhir tadi. Penjelasan materinya sudah selesai Pak, soalnya Pak. Oke, melihat waktu juga, sepertinya untuk webinar kali ini juga saya cukupkan. Jadi mungkin mohon maaf jika teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa diskusi di lain waktu, atau teman-teman bisa hadir di acara Bisa AI lainnya, webinar lainnya yang mungkin topiknya masih terkait. Terima kasih. Terus Nanda Farhan, pemateri dan pembawa acara hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Dan juga saya mewakili teman-teman penyelenggara pada webinar sore hari ini. Jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan, kami mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi pada sore hari ini. Sampai jumpa di acara lainnya. Saksikan terus acara Bisa AI lainnya yang dapat dilihat melalui bisa.ai/tampil ataupun melalui sosial media Instagram bisa.ai. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.